Kita semua pasti punya pandangan tentang perilaku manusia yang kita hayati dan kita yakini, terlepas dari kita sadar atau tidak sadar tentangnya. Sadar atau tidak, kita sebetulnya sudah memilih pandangan mana yang kita gunakan sehari-hari. Dan pilihan yang kita ambil dan kita anut secara sadar ataupun tidak sadar ini amat sangat penting. Pandangan tentang perilaku manusia yang kita anut akan menentukan bagaimana kita melihat manusia. Akan menentukan bagaimana kita memperlakukan manusia. Juga akan menentukan asumsi-asumsi kita tentang manusia, termasuk asumsi-asumsi kita tentang diri kita sendiri. Pandangan akan manusia yang kita anut sudah, sedang, dan akan mempengaruhi value kita. Sudah, sedang, dan akan mempengaruhi pandangan kita tentang motivasi. Sudah, sedang, dan akan mempengaruhi mutu interaksi kita dengan orang lain. Sudah, sedang, dan akan mempengaruhi gaya leadership atau kepemimpinan kita. Elliot Jacks mengkategorikan 4 pandangan tentang manusia yang sadar maupun tidak sadar kita pilih dan kita anut. Yang pertama adalah pandangan nihilistik. Pandangan ini melihat bahwa orang pada dasarnya serakah, bahwa orang pada dasarnya pemalas, dan bahwa orang pada dasarnya egois. Konsekuensi dari pandangan nihilistik ini adalah bahwa orang perlu selalu diatur dan dikontrol. Yang kedua adalah pandangan idealistik. Pandangan ini melihat bahwa orang pada dasarnya baik, bahwa orang pada dasarnya mengutamakan kepentingan orang lain, dan bahwa orang pada dasarnya saling peduli satu sama lain. Konsekuensi pandangan idealistik adalah setiap orang berkemampuan sama, setiap orang berpotensi sama. Yang ketiga adalah pandangan mekanistik. Pandangan ini beranggapan bahwa orang akan bertindak untuk menghindari hukuman, dan bahwa orang bertindak untuk mendapatkan hadiah atau reward. Konsekuensi dari pandangan mekanistik adalah perlunya mekanisme reward and punishment. Yang keempat, pandangan sistemik. Pandangan ini melihat bahwa manusia punya hakikat dasar yang berevolusi sepanjang hidup, yaitu capability-nya, kompetensinya, komitmennya, dan karakternya. Pandangan ini juga melihat bahwa sistem menggerakkan perilaku. Sistem baik menggerakkan perilaku baik, sistem buruk menggerakkan perilaku buruk. Yang terjadi di tempat kerja adalah interaksi antara sistem dengan para manusia yang ditempatkan di dalam sistem tersebut, menghidupi sistem tersebut dengan hakikat dasar kolektif mereka. Konsekuensi dari pandangan sistemik adalah benahi sistemnya dulu, baru benahi orangnya. Berikut adalah hasil survei member One HR Indonesia di mana setiap voter itu boleh memilih lebih dari satu pilihan. Kita sebagai individu pasti memilih salah satu atau kombinasi dari 4 perspektif tentang hakikat manusia ini. Tidak ada benar dan salah, semua ada konsekuensinya. Memahami alam pikir yang kita anut akan membuat kita lebih jelas tentang value kita pribadi, serta impact dan kontribusi kita untuk tempat kerja dan untuk masyarakat.